Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk mereview kembali terkait tentang Islam di Indonesia. Nah, di sini ada jalur masuknya Islam ke Indonesia itu dibagi menjadi 4 teori. Pertama, teori India. Nah, teori India ini dipopulerkan oleh Snowcordin. Ia menyatakan bahwa agama Islam itu masuk ke Nusantara pada abad ke-14 yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India dengan alasan batu nisan. Makam Raja Malik Soleh bertuliskan angka tahun 1297. Nah, kemudian di teori kedua itu ada teori Arab. Nah, teori Arab ini didukung oleh Hamka, kemudian Van Leer dan Arnold menyatakan bahwa Islam itu masuk ke abad ke-7 gitu. Nah, teori ini didasarkan beberapa hal. Pertama, karena pada abad ke-7 ini ada perkampungan Arab di pantai barat Sumatera. Kemudian kedua, adanya kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ketiga, adanya raja-raja Samudra Pasai yang menggunakan gelar Al-Malik. Nah, di mana gelar Al-Malik ini berasal dari Mesir. Kemudian teori ketiga itu adalah teori yang berasal dari India. Nah, berasal dari Cina, yaitu ahli sejarah yang mendukung teori ini adalah Profesor Slamet Muljana. Nah, menurut sejumlah sumber lokal bahwa Raja Islam ini pertama kali itu di Jawa, yaitu Raden Fatah dan Bintoro Demak. Kemudian teori keempat terakhir ada teori Persia, di mana pencetus teori ini adalah Husain Jajaningrat gitu. Nah, di sini Persia ini menitik beratkan tinjauannya itu pada aspek kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia yang didukung adanya peringatan Asyura di Indonesia. Yang peringatan ini sangat dijunjung oleh pengikut Syiah atau Iran. Kemudian kedua, ada kesamaan ajaran tasawuf. Ketiga, penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat atau jabarjer. Nah, kemudian di sini juga selain itu ada wasilah-wasilah atau strategi dakwah dari perkembangan Islam di Indonesia bagaimana sih gitu. Di sini tuh ada 6 cara agama Islam ini bisa tersebar. Pertama, melalui perdagangan. Kedua, melalui perkawinan. Ketiga, melalui pendidikan. Keempat, tasawuf. Dan kelima, melalui kesenian dan budaya. Dari kelima strategi dakwah ini, akhirnya Islam itu bisa menyebar ke beberapa daerah di Indonesia, termasuk sekarang menjadikan Islam itu agama yang terbesar di Indonesia gitu. Nah, adapun organisasi-organisasi yang ada pada saat itu perannya itu ya menyebarkan agama Islam gitu. Nah, kemudian ada organisasi di sini yang besar mungkin. Pertama yaitu Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kedua, ada Nahdlatul Ulama yaitu yang berdiri tahun 1926, dan juga ada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang berdiri tahun 1990. Nah, jadi itu materi terkait tentang Islam di Nusantara. Mohon maaf, banyak taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.